sejahtera buat kita semua. Puja-puji syukur saya ucapkan atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengiringi kesuksesan kalian, dan saya ucapkan alhamdulillah bahwa kalian saat ini sudah diterima di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Dengan usaha dan tekad kalian, kalian memasuki sekolah ini, dan dengan memilih tujuan serta cita-cita yang akan kalian tempuh, kalian mengambil pendidikan sesuai dengan minat dan bakat terhadap jurusan yang telah kalian pilih. Di sini saya mewakili pimpinan Teknik Elektronika Industri, Bapak Alain Delon. Perkenalkan, nama saya Robiansah, guru teknik kejuruan Teknik Elektronika Industri. Pada Teknik Elektronika Industri ini, kalian akan dilatih serta dididik untuk dapat bercritical thinking, creativity, communication, dan collaboration, di mana kalian akan dilatih untuk bagaimana kalian memiliki kritis dalam berpikir terhadap keilmuan yang diperoleh, sehingga di situ kalian bisa mengembangkan ilmu yang sudah diberikan, kemudian kalian bisa mempraktekannya. Selanjutnya di situ juga kalian akan diminta di Teknik Elektronika Industri ini untuk kreativitas dalam melakukan segala aspek kegiatan belajar. Kemudian di sini juga kami melatih bagaimana kalian mampu untuk berkomunikasi secara baik dan efektif. Karena saat ini adalah kondisinya pandemi, sehingga kita menggunakan dua metode pembelajaran. Jadi ada pembelajaran tatap muka terbatas, itu nanti disesuaikan dengan informasi lebih lanjut, dan yang pembelajaran yang kedua adalah pendidikan jarak jauh, di mana di sini kita belajar di rumah masing-masing, ya, seperti itu. Nah, komunikasi di sini sangatlah penting, karena apa? Tanpa komunikasi yang baik, pasti jika terjadi kendala pada saat pembelajaran, kalian memerlukan solusi. Nah, solusi itu jika kalian tidak mengkomunikasikan, maka kami sebagai pengajar dan pendidik tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Maka di sini kami melatih kalian bagaimana berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya dalam pembelajaran juga kami melatih kalian untuk berkolaborasi dengan para rekan-rekan atau teman-teman sebaya kalian. Dalam pendidikan di teknik elektronika, yang umum yang kita lakukan saat ini adalah kita menggunakan sistem tutor sebaya, di mana beberapa peserta didik atau siswa-siswi itu nanti akan dilatih secara khusus, ya. Kemudian setelah dilatih secara khusus, dia akan melatih kawan-kawannya yang lain yang sebaya, sehingga jika terjadi kendala dalam belajar, sesama rekan atau sesama sebaya itu bisa memberikan pengajaran, ya, gitu. Di sini juga kami melatih bagaimana para peserta didik itu mampu mempresentasikan hasil dari kreativitasnya, seperti itu, ya. Nah, di teknik elektronika industri ini, kita akan sering banyak dengan undangan-undangan dalam melakukan prestasi baik dalam dan luar sekolah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu kami di Teknik Elektronika Industri mengikuti event-event. Salah satunya adalah Camp Kreatif SMK Indonesia, di mana sejumlah 5 siswa itu akan dilatih di dalam satu camp kreatif di Kemendikbud, ya. Di situ mereka dilatih secara daring, karena saat ini kondisinya pandemi, maka dilatih secara daring, dan secara daring itu setelah dilatih mereka wajib mampu membuat sebuah alat tepat guna, ya, alat tepat guna yang akan digunakan pada masyarakat secara umum. Nah, itu tentunya pasti harus berteknologi. Nah, di situ kami mengikuti kegiatan camp kreatif dari 176 sekolah. Alhamdulillah teknik elektro menempati sekitar urutan ke-19, jadi cukup lumayan, walaupun kami belum bisa memenangkan pada peringkat terbaik, yaitu peringkat 1, tapi kami akan terus berusaha. Dan dengan adanya kalian yang bergabung di jurusan ini,
saya pribadi berharap kalian akan mampu belajar secara cerdas dan cepat agar bisa mewakili sekolah dalam event-event yang akan diselenggarakan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya, selain income kreatif yang sudah kami ikuti, ada lagi LKS, lomba keterampilan siswa yang diadakan setiap tahunnya. Nah, kebetulan tahun 2020 kami tidak bisa mengikuti kegiatan karena adanya awal-awal pandemi. Tapi tahun 2019 teknik elektro alhamdulillah menjadi juara 1 di Kabupaten Tangerang. Kemudian di provinsi masih belum berhasil, akan tetapi pada tahun 2021 ini kami di Kabupaten Tangerang juga memperoleh juara 1 juga untuk lomba mobile robotik dan elektronik. Nah, selanjutnya kalau kalian belajar di teknik elektronika industri ini, apa sih yang akan kalian peroleh dalam perjalanan kalian selama 3 tahun pendidikan bersama kami? Pada tahun pertama, kalian secara teknis akan berlatih bagaimana kalian itu mengetahui dasar elektronika, dasar komponen elektronika dan listrik. Kemudian kalian akan wajib mampu untuk menggunakan peralatan ukur, peralatan ukur yang standar. Nah, selanjutnya kalian akan mencoba melakukan perakitan rangkaian elektronika dasar. Nah, di tahun kedua kalian sudah mulai memasuki jenjang yang cukup baik ya kalau menurut saya. Di situ nanti kalian akan dilatih pertama untuk melakukan pemrograman, ya, kemudian mengimplementasikan rangkaian elektronika ya dari komponen-komponen menjadi sebuah rangkaian elektronika yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalian akan mulai belajar dengan namanya rekayasa sistem robotik, di mana kalian wajib mampu memprogram suatu programming device, kemudian kalian mengimplementasikan dalam gerakan robotika di situ. Nah, di sini nanti kalian akan banyak berlatih mengenai pemrograman baik microcontroller ataupun nanti juga kalian akan belajar elektropneumatik ya. Gitu. Kemudian di tahun ketiga kalian akan belajar bagaimana cara melakukan troubleshooting. Kemudian pemrograman yang lebih high grade lagi, yang biasa digunakan di industri manufaktur dan dunia usaha. Itu di situ kalian akan dilatih bagaimana cara memprogram PLC. PLC itu adalah programmable logic control, di mana setiap mesin yang ada di manufaktur atau di industri itu menggunakan PLC seperti itu ya. Nah, setelah tahun pertama kalian lewati ya dengan standar kualifikasi yang sudah ditentukan, tahun kedua kalian lewati, tahun ketiga kalian lewati. Nah, setelah pada saat di tahun ketiga ini kalian akan melakukan serangkaian uji ya, serangkaian uji baik normatif, adaptif ataupun kejuruan. Nah, selanjutnya kalau untuk kejuruan kalian akan mengalami satu uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu merupakan sebuah uji keterampilan di mana kalian akan diuji kompetensi kalian terhadap bidang yang kalian akan ambil. Jadi secara umum uji kompetensi itu akan ada paket-paketnya yang bisa kalian pilih. Nah, pada saat setiap tahunnya uji kompetensi itu berbeda paket. Nah, cuman kita menyesuaikan dengan keragaman itu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Samping itu juga peralatan yang sudah disiapkan dari sekolah. Jadi beberapa tahun lalu ada yang menggunakan elektropneumatik, kemudian ada yang memprogram microcontroller, merakit ya, mereka merakit kemudian memprogram, kemudian ada pembuatan running text dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, setelah lulus dari SMKN 1 dengan jurusan teknik elektronik industri, apa sih yang akan kalian peroleh, apa sih yang akan kalian capai setelah itu? Nah, di sini kami ada semacam bimbingan konseling khusus, bagaimana nanti di situ kami akan saya sebagai guru atau guru-guru yang lain itu akan
memberikan wawasan secara umum mengenai dunia setelah sekolah ya, dimana nanti kalian akan memilih yang pertama, misalkan karena kita dari SMK, kita punya cita-cita setelah lulus dari SMK adalah bekerja, maka di situ kami akan memberikan wawasan mengenai pekerjaan yang ada di lapangan serta bagaimana memperoleh pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalian kembali untuk belajar. Jadi di sini kalian akan belajar lagi, di mana di sini nanti kami akan memberikan arahan serta petunjuk bagaimana memperoleh bisa masuk ke dalam PTN ya, perguruan tinggi negeri atau PTS yang kalian pilih, kemudian bagaimana kuliah-kuliah yang dengan sistem kedinasan ataupun yang dengan beasiswa. Nah, yang ketiga itu adalah pilihan kalian berusaha. Di sini kita ada pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, di mana di sini kalian akan diberikan pedoman bagaimana kalian untuk mampu melakukan usaha-usaha ya terhadap bidang-bidang yang ingin kalian pilih seperti itu. Nah, intinya di sini selama belajar 3 tahun di teknik elektroindustri, di sini kalian akan dilatih secara intensif mulai dari critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi, dan hal itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Maka untuk itu bersemangatlah belajar bersama kami. Jika ada satu kendala segala macamnya, maka kalian wajib memberikan informasi sehingga kita bisa menentukan solusi yang tepat terhadap masalah yang ada. Begitu. Kemudian juga pada saat belajar menggunakan teknologi, kita akan menggunakan teknologi secara baik dan benar, dan tidak menyalahi aturan yang ada. Ingat, karena kita sekolahnya teknik dan berteknologi, maka jangan jadikan teknologi itu adalah kita bagaimana mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya malah kita yang dikendalikan teknologi. Terus satu hal lagi, di sini kami juga melatih dan selalu mengingatkan kepada peserta didik, siswa-siswi sekalian, tingkatkan hubungan vertikal kalian adalah meningkatkan ibadah kalian, kemudian tingkatkan hubungan horizontal kalian, dan kita berhubungan sesama di lingkungan belajar kita dengan baik. Hindari pertikaian, hindari masalah, dan kemudian aturan itu, karena semuanya sudah ada standar operating procedure-nya, tinggal kita ikutin, dan kalau memang ada hal yang bisa dimasukkan menjadi masukan positif, maka sampaikan untuk perbaikan jurusan kita. Oke, saya rasa seperti itu saja. Demikian informasi yang bisa sampaikan untuk teknik elektronika industri. Besar harapan saya segera berjumpa dengan kalian, walaupun kita mungkin masih belajar dari rumah atau mungkin akan melakukan tatap muka terbatas. Nah, tetap selama masa pandemi jagalah protokol kesehatan ya. Jika memang nanti kita ada jadwal untuk tatap muka di sekolah, saya harapkan prokesnya dilakukan, jangan tidak. Karena apa? Kita jangan sampai terjadi ada masalah pada diri kalian khususnya, dan apalagi kami juga sebagai pengajar dan sekolah. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Kemudian juga saya sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam belajar dan tingkatkan ketakwaan serta jauhi dari masalah-masalah yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.